Pak Pendeta, saya sudah hidup dalam Tuhan, bahkan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikutin perintah Tuhan, tapi kenapa Tuhan masih izinkan saya ngalamin keadaan ini? Kenapa ekonomi saya dalam keadaan seperti ini? Kenapa rumah tangga saya dalam keadaan seperti ini? Kenapa orang tua saya keadaannya seperti ini? Kenapa anak-anak saya keadaannya seperti ini? Saya mau bilang saudara, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan Tuhan masih izinkan keadaan-keadaan yang tidak mudah, bersyukurlah karena Tuhan sementara bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita, semuanya pasti untuk kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Benar Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan dengan satu tujuan, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami doa pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik, bentuk setiap kami, arahkan setiap kami, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati saat ini menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Bapa, hamba gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Hamba gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melayakan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa. Yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Ini umat-Mu Bapa, ini jemaat-Mu, ini anak-Mu Bapa. Berkatilah dengan sempurna. Segala kemuliaan buat Tuhan yang siap diberkati. Dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk wahai saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang. Kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya mau bilang saudara yang hadir, saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di saat orang lain pada liburan, apalagi hujan-hujan lebih memilih untuk di rumah, saudara tetap datang untuk cari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mengangkat Alkitab kita. Tapi kesempatan kali ini saudara, saya rindu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin saudara. Iya. Karena saya juga manusia yang bisa saja lakukan kekeliruan oleh karena perkataan, tindakan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, semuanya dengan tujuan supaya semua jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan diberkati Tuhan. Doa saya melalui pelayanan gereja ini, sekali lagi semua jemaat Tuhan semuanya diberkati sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, Alkitab, Alkifon juga boleh, nggak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-7. Akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Kita akan baca bergantian, saya 1, saudara 2, gantian ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama, saudara bisa tandai ayatnya, karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yohanes pasal yang ke-9 1 sampai 7, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati.
Demikian ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang mohon maaf buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua silakan. Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat, iya. Ayat yang kelima dikatakan apa? Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat yang keenam, ya. Ayat yang ketujuh dikatakan apa? Sama-sama, tiga, ya. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu apa? Sudah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini adalah kisah yang luar biasa saudara, tapi sepertinya jarang dibahas. Sekali lagi saudara, kisah ini adalah kisah yang luar biasa, tapi sepertinya jarang dibahas saudara. Inilah kisah di mana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata seorang yang mohon maaf buta sejak lahirnya saudara, dan kisah ini terjadi di Yerusalem. Kisah ini terjadi di Yerusalem saudara. Beberapa referensi mencatat saudara, kisah ini terjadi dekat dengan kolam Siloam saudara. Siloam yang mana? Mungkin yang dekat Sudirman saudara. Haleluya. Nah, tapi begini saudara, sekali lagi kisah adalah kisah yang luar biasa. Dan kisah ini bicara tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mohon maaf buta sejak lahir saudara. Dan seringkali ketika bicara tentang Tuhan menyembuhkan orang buta, yang muncul dalam pikiran kita saudara, di benak kita adalah Bartimeus. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, orang ini bukan Bartimeus. Dia adalah seorang yang bernama Kelidonius. Ini menurut tradisi saudara adalah nama dari orang ini saudara yang mohon maaf buta sejak lahir, kemudian disembuhkan dalam Yohanes 9 saudara. Dan seperti yang saya bilang tadi saudara, kisah inilah kisah yang luar biasa. Ketika saya pelajari bicara tentang kisah ini saudara, mengandung pesan yang begitu luar biasa, mengandung makna yang luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita pahami kisah ini, saya mau bilang saudara, kita nggak akan kehilangan tujuan. Kalau kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang sekali lagi saudara, hidup kita akan berarti dan hidup kita akan mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita melihat apa pesan dari kisah penyembuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9. Sekali lagi doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pesan dari kisah penyembuhan di Yohanes 9 saudara? Yang pertama saya mencatat segala sesuatu dalam otoritas Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, dalam otoritas Tuhan. Coba kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saudara. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Waktu ia melihat seorang yang mohon maaf buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua dikatakan apa? Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau? Sehingga ia apa? Tahan sampai di sana. Ketika mereka masuk ke Yerusalem, saya mau ajak untuk masuk dalam kisah ini. Mereka melihat ada orang yang mohon maaf buta sejak lahir. Kemudian ditanyalah kepada Tuhan, Rabi, orang ini dalam keadaan seperti ini karena dirinya kah? Atau karena dosa orang tuanya kah? Pertanyaan saya, pertanyaan ini apakah sepenuhnya salah? Shalom. Tidak. Kenapa? Gitu deh. Saya mau bilang saudara, kalau ditanya apakah sepenuhnya salah, tidak. Kenapa? Karena memang dalam Alkitab ada yang namanya dosa turunan saudara. Ketika seseorang bersalah, lakukan kesalahan, lakukan dosa, dia tidak meminta ampun, dia tidak bertobat, dan kemudian anaknya tidak dilepaskan dari kutuk. Saya mau bilang saudara, maka kutuk dari dosa itu bisa turun saudara. Jadi memang ada yang namanya dosa turunan atau bicara tentang kutuk turunan saudara. Kemudian ada yang namanya hukum tabur tuai. Jadi ketika seseorang ketika seseorang berdosa,
Saya mau bilang saudara, dia akan menerima konsekuensi dari dosanya. Jadi sekali lagi, apakah pertanyaan murid-murid sepenuhnya salah? Ternyata tidak saudara. Tapi yang menarik, Tuhan sementara menjelaskan ada kondisi yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. Ayat yang ketiga. Ya, jawab Yesus, bukan dia, bukan juga, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Sama-sama bilang sama saya, pekerjaan Allah. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ini harus kita pahami. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi pertanyaan yang muncul bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah hidup dalam Tuhan, bahkan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikutin perintah Tuhan, tapi kenapa Tuhan masih izinkan saya ngalamin keadaan ini? Kenapa ekonomi saya dalam keadaan seperti ini? Kenapa rumah tangga saya dalam keadaan seperti ini? Kenapa orang tua saya keadaannya seperti ini? Kenapa anak-anak saya keadaannya seperti ini? Saya mau bilang saudara, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan Tuhan masih izinkan keadaan yang tidak mudah, bersyukurlah karena Tuhan sementara bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita, semuanya pasti untuk kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya ayat ini saudara korelasinya sangat erat dengan Roma 8 ayat yang ke-28. Coba kita lihat sama-sama Roma 8 ayat 28. Kita baca dulu ayat yang ketiga dalam Yohanes 9. 3, ya, jawab, bukan dia dan juga bukan, tetapi karena apa? Harus dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan Tuhan masih izinkan keadaan yang tidak mudah, artinya Tuhan sementara bekerja. Katakan amin. Urutannya begini saudara, ketika kita hidup dalam Tuhan, kita dalam otoritas Tuhan. Dan artinya apa? Otoritas Tuhan akan membawa kita pada rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan untuk kebaikan saudara. Katakan amin dulu. Haleluya. Dan ini penting sama-sama untuk kita pahami dalam kehidupan setiap kita saudara. Ketika dalam kondisi itu nggak akan muncul pertanyaan, tetapi yang ada adalah sukacita. Dan yang kedua, kita nggak akan mudah jadi orang yang gampang menghakimi. Karena mohon maaf, ada banyak orang Kristen zaman sekarang jadi hakim-hakim masa kini saudara. Ketika ngelihat orang lagi dalam masa sukar, masa yang berat, langsung dia bilang, lu dosa ya, lu dosa ya. Sama seperti teman-temannya Ayub gitu kan. Ayub dalam keadaan seperti itu langsung mereka tanya, lu bikin dosa apa sih Yub? Ada banyak orang zaman sekarang kalau melihat orang lain lagi dalam keadaan yang berat, langsung bilang, lu pasti karena dosa. Saya mau bilang saudara, nggak semua karena dosa. Shalom. Ada seorang ibu pendoa syafaat saudara. Dalam satu ketika, dalam pelayanan seorang jemaat saudara, bapak-bapak, ibunya langsung bilang begini, jangan-jangan bapak ada dosa ya? Kayaknya saya lihat bapak ada dosa deh. Dalam hati saya gampang sekali menghakimi. Pengen saya colok matanya. Saya mau bilang saudara, nggak semua karena dosa, amin. Gembala sidang kita kesaksiannya, ibu gembala sidang terkasih, ngalamin keadaan di mana ngalamin lumpuh saudara. Tapi bukan karena dosa, tetapi Tuhan sementara bekerja dengan luar biasa. Dalam kelumpuhannya dia diarahkan Tuhan ke sebuah rumah Tuhan di gereja dan ngalamin cinta pertama kepada Tuhan, ngalamin mujizat Tuhan yang luar biasa, menjadi awal mula berdirinya gereja yang luar biasa ini saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapak gembala sidang kita saudara, ngalami di mana saudara diperhadapkan pada hidup dan mati, tapi bukan karena dosa, tapi karena memang pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga membawa beliau menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya mau bilang sekali lagi saudara, nggak semua karena dosa. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup dalam Tuhan, Tuhan izinkan keadaan yang tidak mudah, masalah, tantangan, bahkan penderitaan, bersyukurlah. Karena Tuhan sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, semua dalam otoritas Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang kedua dulu saudara, apa pesan dari kisah penyembuhan di Yohanes 9? Yang kedua, kita punya tujuan dan waktunya terbatas. Sama-sama bilang sama saya, kita punya tujuan. Sama-sama bilang sama saya, waktunya terbatas. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Ayat yang keempat, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, kita harus mengerjakan pekerjaan. Dia yang apa? Selama masih
Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat apa? Sekali lagi, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Melalui ayat ini Tuhan mengingatkan kita tentang apa? Tujuan. Kita diciptakan dengan tujuan. Sama-sama bilang sama saya diciptakan dengan tujuan. Saudara dan saya harus sadar Tuhan menciptakan setiap kita bukan hanya untuk sekedar hidup saja, saudara. Makanya saya suka satu kalimat dari seorang di TV, saudara, dia bilang begini, saudara, kalau hidup hanya sekedar hidup, mohon maaf, binatang di hutan saja hidup, saudara. Keras banget nggak apa-apa. Kalau awal bulan khotbah keras, enak. Karena semua baru gajian. Tapi kalau udah akhir bulan, semuanya serba sensitif. Saya juga takut, saudara. Saya mau bilang ya, anak Tuhan jangan cuma sekedar hidup, amin. Kita punya tujuan, katakan amin. Jadi jangan lagi anak Tuhan bilang, ya Pak, saya mah pokoknya ya. Yang penting mengalir Pak. Kenapa? Kau pikir kau air kah? Memang mayoritas tubuh kita air, tapi bukan berarti kita cuma mengalir, nggak punya tujuan. Saudara dan saya kita diciptakan dengan tujuan. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita tidak meresponi dan tidak menuju kepada tujuan kita, saudara, maka potensi kita bisa jadi sia-sia. Handphone ini, kenapa saya pegang dari tadi? Untuk jadi analogi. Handphone ini diciptakan dengan tujuan, betul ya? Kalau handphone ini diciptakan dengan tujuan, terus saya pakai hanya untuk jadi ganjalan pintu. Walaupun saya nggak akan lakukan. Belinya pakai tenaga dalam. Kalau saya jadi ganjalan pintu, potensinya jadi sia-sia, betul ya? iPad ini diciptakan dengan tujuan, betul ya? Kalau iPad ini saya pakai untuk jadi talenan, akan ada banyak potensi yang jadi sia-sia, betul ya? Dan saya nggak akan lakukan itu. Saya mau bilang saudara, kita diciptakan dengan tujuan. Amin. Jadi jangan hidup GGD gitu-gitu doang. Jangan hidup ya udahlah Pak, whatever will be lah. Enggak. Saya mau bilang saudara, hidup kita harus luar biasa. Hidup kita harus jadi kesaksian. Amin. Makanya kalau saudara baca saudara dalam sebuah bagian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang begini saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea dan sampai ke. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan hanya sekedar hidup. Saya suka satu kalimat dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bilang begini saudara, I cikilarte I tell you. Enggak. Mahatma Gandhi, jangan terlalu serius. Ada udah. Mahatma Gandhi bilang begini saudara, hiduplah Indonesia Raya. Mana ini? Hiduplah seolah meninggoy besok. Belajarlah seolah, kenapa? Orang kalau tahu hidupnya terbatas dan dia nggak akan lama lagi, pasti akan hidup sebaik mungkin, betul? Saya mau bilang sekali lagi saudara, sadari tujuan. Dan kita harus ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jangan buang-buang waktu saudara. C.S. Lewis bilang begini saudara, kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang kita inginkan, tetapi memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Ini sejalan dengan Billy Graham. Kita lihat sama-sama, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, bukan mengikuti keinginan dunia. Yesus berkata, ikutlah aku, bukanlah hidup sesukamu. Saya mau bilang saudara, kita punya tujuan. Hidup jangan biasa-biasa, hidup jangan akhirnya terbuang percuma. Tujuan kita adalah menjadi saksi supaya melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan sia-siakan hidupmu. Kita punya tujuan dan kita punya batas waktu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, apa pesan dari kisah penyembuhan di Yohanes pasal yang ke-9? Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah juru selamat. Ayat yang ke-6 sampai 7 sama-sama kita baca. 6 sampai 7 dikatakan apa di sana saudara? 3, iya. Setelah ia meludah ke tanah, ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dan Siloam artinya apa? Maka lalu kembali dengan, coba kita lihat ayat yang ke-6 sekali lagi saudara. Sesudah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saya mau bilang saudara, kita sangat mengucap syukur karena gereja kita diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan kuasa di akhir zaman. Makanya gereja kita adalah gereja yang dengan segala kerendahan hati, banyak mujizat terjadi di gereja ini saudara. Dalam kesempatan saya pelayanan dengan gembala sidang, dengan Bapak Ibu Gembala, ada banyak mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dalam kesempatan pelayanan saya dengan segala kerendahan hati saudara, ada banyak orang dengan kesaksian yang bilang, Pak, saya terima mujizat, saya terima mujizat, saya terima mujizat. Karena Tuhan memang perintahkan gereja ini saudara untuk apa? Mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Bukan kita nyembah minyak urapan sekali lagi saudara, tapi kita tahu ini adalah sarana. Sama-sama bilang sama saya, sarana. Kalau saudara pelajari Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan perintahkan untuk apa? Menggunakan minyak urapan. Ketika Tuhan memilih mulai dari Saul, Daud, Salomo dan seterusnya, Tuhan perintahkan nabinya untuk mengurapi. Karena minyak urapan tanda kehadiran Tuhan. Ketika dalam perjanjian baru para rasul diperintahkan untuk apa? Berdoa dan mengolesi dengan minyak. Sekali lagi, bukan kita sembah minyak urapan, tapi yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa dan menjadikan minyak ini punya kuasa untuk membawa kesembuhan, membawa mujizat. Jadi nggak apa-apa orang bilang, apa tuh Tiberias? Gerejaku berminyak. Jemaat masuk kering, pulang berminyak. Saya pernah ngalamin soalnya. Coba lihat itu Tiberias. Inang-inang, encim-encim, tanta-tanta, dengan sasak, sanggul, yang tinggi menjulang ke atas. Ketika pulang, lepek semuanya. Tapi saya mau bilang ya, bersyukur Tuhan perintahkan gembala sidang kita mengembalikan kuasa melalui sarana perjamuan kudus dan minyak urapan. Saudara bisa bayangkan kalau sarana yang Tuhan perintahkan untuk dikembalikan adalah sarana tanah dan ludah. Pertanyaan saya, kalau kita bayangkan, terkesan jorok nggak? Ya, kita realistis saja ya. Pertanyaan saya selanjutnya, bisa nggak Tuhan pakai cara yang lain untuk membawa kesembuhan buat orang ini? Ya, sangat bisa. Bartimeus Tuhan jamah sembuh. Ada wanita pendaran 12 tahun cuman sentuh jubah Tuhan Yesus sembuh. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa pada saat itu Tuhan pakai tanah, Tuhan ludah, Tuhan kobok-kobok, diobok-obok. Nggak usah nyanyi lanjut, nggak usah. Nggak bisa dipancing jemaat di sini mah. Kenapa Tuhan pakai tanah? Jawabannya ada di poin. Karena Tuhan lagi mau declare, I am the creator. Aku adalah pencipta. Aku adalah Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, dalam tradisi gereja, beberapa referensi mencatat, orang ini kenapa mohon maaf dia buta, bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit penyakit, tapi memang dia terlahir tanpa mata. Dan Tuhan meludah ke tanah. Kata mengaduk bahasa aslinya adalah poieo.
Ini dia create, dia membuat, dia menjadikan. Jadi Tuhan tuh lagi membentuk mata. Dia tempelkan di mata orang yang gak punya mata tadi, saudara. Untuk kasih tahu, I am the creator. Kejadian 2, Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Nggak ada tokoh Alkitab yang melakukan penciptaan sama seperti Tuhan Yesus mencipta. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, Tuhan lagi mau menunjukkan I am the creator. Makanya saya suka satu kalimat dari tokoh gereja, bapak gereja namanya Irenaeus. Dia bilang begini, saudara, apa yang kurang saat dalam rahim ibunya disempurnakan Tuhan saat itu di depan banyak orang. Untuk apa? Sekali lagi, untuk declare. Jadi kalau ada orang yang meragukan keilahian Yesus, saya mau bilang, saudara, Alkitab begitu gamblang. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Karena dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Jadi pastikan, tanamkan dalam hati dan pikiranmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Keilahian Yesus memang coba dihilangkan oleh iblis. Karena dia tahu, tanpa Yesus nggak ada keselamatan di sorga. Tapi kita tahu kebenaran, di dalam Yesus ada keselamatan. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 12 bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam Yesus. Makanya kita yang sudah terima keselamatan dalam Yesus, jangan tukar Yesus dengan apapun. Jangan jadi Yudas. Karena nggak ada yang jauh lebih berharga daripada keselamatan yang Tuhan sediakan. Saya sebagai hamba Tuhan sedih-sedihlah ketika ada anak-anak Tuhan yang meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan hanya karena harta, hanya karena jabatan, hanya karena ketenaran, hanya karena keselamatan, keamanan di dunia. Saya mau bilang, saudara, semua yang dunia tawarkan gak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Kekayaan, percayalah, sebanyak apapun kekayaan itu gak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Sebanyak apapun kekayaan, percayalah, akan ada satu titik di mana kekayaan itu akan terasa sia-sia, saudara. Mungkin kalau saudara bilang, apa pendeta kan gak pernah di posisi itu, ya masuk akal karena saya gak pernah jadi sultan. Tapi dalam kesempatan saudara, Tuhan izinkan ada orang yang saya kenal, orang kaya raya, saudara. Dan memang orang kaya semakin low profile, gak mau kelihatan, saudara. Dan kesempatan itu Tuhan izinkan saya akhirnya kenal dekat, jadi kokoh angkat saya, saudara. Dan memang kaya raya luar biasa. Satu keadaan, satu kejadian, satu kisah, saudara. Dia diundang, saudara, dan diajak saya di sebuah acara makan malam di sebuah hotel mewah di Jakarta, saudara. Makan malamnya private. Ketika saya nyampe, itu semua meja udah dinamain, saudara. Karena saya dadakan, nama saya ditulis pakai spidol, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya tetap suka cerita karena bisa makan gratis, saudara.
Dan ternyata acara itu adalah acara pameran berlian, diamond. Secara private isinya orang-orang sultan, memang sultan, memang sultan yang punya sultan. Pas di saat mau keluar, itu ada beberapa model yang datang keluar gitu saudara, fashion show, pakai berlian-berlian yang full segede-gede gaban saudara. Di belakangnya itu ada orang-orang pakai jas bawa kotakan-kotakan gini saudara, ditunjuk-tunjukin. Saya lihat ini banyak di Mangga 2 nih kayak gini. Akhirnya singkat cerita saudara, selesai acara itu, saya lihat dia bawa kotak. Akhirnya singkat cerita, saya tanya beli. Iya dek, nggak enak soalnya udah diundang, jadi ya udahlah koko iseng-iseng beli deh. Saya lihat harganya 7 miliar. Sebagai orang yang sangat dekat dengan dunia perwartekan, ngelihat ada orang iseng-iseng 7M, jiwa saya berontak saudara. Dalam hati saya iseng 7M juga. Saya paling iseng-iseng beli cilok. Iseng-iseng 7M. Saya bilang, ini kok iseng-iseng 7M? Iya, tapi ini murah dek. Ini cincin koko bisa beli hotel. Jujur otak saya nggak nyampe saat itu. Bagaimana mungkin ada cincin bisa beli hotel? Memang gede banget diamondnya saudara, saya sampai cobain saudara. Tapi kemarin gara-gara khotbah ini, saya cek lagi saudara. Pink Star Diamond itu saudara, itu harganya 71,2 miliar dolar. Nggak usah dibayangin, saya juga liar ngebayanginnya. Saya lupa berapa T itu saudara, pokoknya itu nolnya banyak banget. Kalau saudara ngecek triliun di ATM, pas saudara cek nolnya gelinding. Saya ingat saya pernah coba itu cincin saudara. Saya pernah pakai. Ada fotonya tapi saya lupa. Ada di laptop saya. Ada fotonya. Saya baru saya sini ada yang nanya mana fotonya Pak. Tapi ada. Iya. Saya pakai cincin itu gede banget. Dan saya hampir pinjam buat hari Minggu. Karena saya rencana mau shalom yang shalom. Tapi puji Tuhan saya nggak jadi pinjam. Karena pada masa itu ada banyak jemaat Tiberias yang ternyata adalah penyusup. Iya, di Sarbini itu teman saya doain orang, jam tangannya hilang loh. Saya nggak habis pikir kok bagaimana itu dia lagi begini. Lo hilang. Saya nonton di YouTube ternyata ada tekniknya begitu cepat saudara. Jadi ketika jemaat angkat tangan, Tuhan turun tangan, maling main tangan saudara. Ya. Jam tangan, handphone, dompet bisa hilang.
No, apalagi cuma cincin. Lagi gini, lu. Itu orang kaya banget, saudara. Tapi dalam beberapa obrolan, saudara, dia bilang, hampa. Kadang-kadang beli mobil mewah katanya, saudara. Senangnya paling lama berapa lama sih? Paling 1 minggu. Setelah itu rasanya biasa aja katanya, saudara. Ya. Jabatan yang saudara banggakan, bangganya, senangnya berapa lama sih? Pasangan yang saudara banggakan, saya mau bilang ya, anak muda, shalom anak muda, jangan tukar Tuhan Yesus, apalagi cuma karena cinta. Karena secakap apapun pasanganmu, semuanya akan keriput pada waktunya. Semua akan keriput pada waktunya. Sekalipun dia senam muka ini. Sekalipun teknologi begitu maju, tarik sana, tarik sini, tetap akan kelihatan keriput pada waktunya. Tetap akan tak kewer-kewer pada waktunya. Ya. Ada yang saya kenal, saudara, undang saya ke rumahnya, orang kaya banget memang. Undang saya. Ibu ini memang sangat fokus pada kecantikan. Jadi setiap berapa tahun sekali tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Saya nyampe, ibu ini sampai saya, ini ibu ini lagi seneng apa lagi marah, saya udah nggak tahu. Udah nggak gerak, udah. Gibah itu dosa ya. Kan bukan lagi gibah, kan lagi belajar ya dari kehidupan orang ya. Jangan tukar Yesus ya. Jangan tukar yang kekal dengan yang sementara. Gembala sidang selalu bilang apa? Di alam roh gak ada pertobatan. Jangan hanya karena hal yang sementara itu kau tukar Tuhan Yesus yang memberikanmu keselamatan. Saya akan tutup dengan sekali Yesus, tetap Yesus. Bilang kanan kirimu, jangan tukar Tuhan. Jangan jadi Yudas. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang berkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita belajar dari Yohanes 9. Yang pertama, segala sesuatu dalam otoritas Tuhan. Sakit maupun sembuh. Dalam sukacita maupun duka cita, selama kita hidup dalam otoritas Tuhan, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Sadari kita punya tujuan dan waktunya terbatas. Hiduplah dengan sebaik mungkin, jangan sia-siakan waktu yang ada. Hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada kepastian keselamatan dalam Tuhan. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Karena apa yang Tuhan sediakan itu berharga. Dalam keadaan apapun, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.